Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Naga Kunadi. Saya mahasiswa Universitas Islam Jakarta, semester 6 Fakultas Pendidikan Agama Islam. Dalam kesempatan ini saya ingin mencoba untuk berbagi tips tentang rahasia sukses menurut Al-Quran. Mungkin teman-teman sering mendengar atau membaca tentang tips-tips atau trik-trik rahasia sukses, ya. Padahal 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah membicarakan tentang bagaimana cara mencapai kesuksesan. Nah, ini rahasianya. Kalau teman-teman buka di ayat pertama sampai ayat ke-5 di surat Al-Baqarah, itu di awal-awal lembar Al-Quran, sebenarnya Allah sudah berbicara tentang kesuksesan. Mulai dari ayat pertama sampai ayat ke-5 surat Al-Baqarah itu berbicara tentang kesuksesan. Maka mari kita coba kita bedah sedikit. Bagaimana sih sebenarnya rahasia sukses itu bisa kita pahami? Di dalam surat Al-Baqarah di ayat pertama itu kita berbicara tentang alif lam mim. Itu nggak perlu kita bahas terlalu panjang karena nanti akan menghabiskan waktu. Mari kita langsung ke ayat keduanya. Di situ Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah kitab Al-Quran, petunjuk, ya, yang kata Allah, petunjuk bagi manusia, bagi orang yang bertakwa, yang di dalamnya itu nggak ada keraguan lagi. Kemudian Allah berbicara, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu adalah orang-orang yang meyakini, ya, yakin kepada hal-hal yang gaib. Jadi ada beberapa hal di situ yang kalau saya bacakan secara jelas dulu, bahwa alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu adalah tahapan awal dalam meraih kesuksesan. Di situ ada kita disuruh beriman kepada yang gaib. Apa sih yang gaib? Ketika berbicara yang gaib, kita jangan langsung berbicara tentang eksistensi Tuhan. Kita jangan langsung berbicara eksistensi malaikat. Karena kita sedang berbicara tentang kehidupan di muka bumi ini dan untuk mencapai kesuksesan. Maka kita bisa langsung memahami bahwa planning, target, hal-hal yang hendak dicapai, program, taktik, strategi, dan segala macam, itu adalah hal yang gaib, yang harus kita rumuskan, yang harus kita yakini. Ya, sesuatu yang kita yakini di dalam hati harus kita miliki. Maka kita harus mengimani itu semua. Apa itu program? Kita harus punya program, kita harus punya target, kita harus punya cita-cita, mimpi, dan segala macam. Ya, itulah iman kepada yang gaib. Kan program gaib. Apa yang ingin kita capai gaib. Mimpi kita ingin punya apa itu gaib, yang belum menjadi kenyataan. Kemudian Allah katakan wa yuqimunas shalah. Maka kita, setelah kita punya program, kita punya strategi, kita punya metode apapun itu yang bersifat gaib, maka yang kedua adalah kita menegakkan sholat. Apa sih menegakkan sholat? Menegakkan sholat itu bukan hanya di dalam masjid saja, ya. Hari ini kita lebih cenderung memaknai sholat hanya sebatas ritual saja. Padahal bagaimana sholat itu kita maknai dalam kehidupan bermasyarakat. Maka kalau kita lihat kehidupan Rasulullah dulu ketika akan menegakkan sholat, kita lihat nilai-nilainya. Dulu ketika Rasulullah menyuruh Bilal untuk mengumandangkan iqamah, itu sebenarnya para sahabat pada saat itu
sudah rapih berdiri, rapih berbaris. Setelah sahabat rapih berdiri berbaris, baru Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan iqamah. Setelah mengumandangkan iqamah, Rasulullah masih mengatakan sauf sufufakum, sauf sufufakum. Artinya apa? Salat ini sebenarnya adalah pesan dari Rasulullah bahwa kita harus mampu menggalang atau memobilisasi orang-orang terdekat kita, supaya apa? Supaya mereka punya ide-ide dengan kita, satu ide dengan kita, satu gerakan dengan kita, satu aksi dengan kita. Maka itu juga yang kalau baca dalam bukunya 7 keajaiban rezeki karya Ipo Santosa, salah satunya adalah bagaimana kita mampu mengajak orang-orang di sekeliling kita untuk bisa seide dengan pemahaman kita, supaya apa? Supaya apa yang ide yang kita miliki itu bisa dipraktikkan secara bersama-sama, karena tidak mungkin kesuksesan itu bisa diraih hanya dengan seorang diri, tapi butuh orang-orang di sekeliling kita. Maka kalau kita tidak hidup dengan orang-orang yang mendukung apa yang kita cita-citakan, apa yang ingin kita raih, maka kesuksesan itu akan sulit untuk kita raih. Kemudian setelah kita mampu menggalang orang-orang yang di sekeliling kita, ketika kita mampu mengenalkan ide-ide kita kepada mereka dan mereka paham dengan apa yang ingin kita raih, dan apa yang ingin kita raih juga sesuai dengan keinginan mereka, maka itu akan terjadi satu sinergi dalam bergerak. Setelah itu baru kita berbicara tentang finansial. Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu bicara pembiayaan. Karena apa? Ternyata dalam bergerak untuk mensukseskan ide-ide kita untuk mencapai kesuksesan, kita butuh yang namanya pembiayaan. Maka pembiayaan itu jadi penting. Kalau kita sendirian saja, mungkin ketika kita ingin kita ingin berusaha, kita membutuhkan modal yang besar. Tapi kalau kita banyak orang, mungkin usaha modal-modal yang besar itu bisa diperkecil, bisa dipres, bisa diminimalisir. Nah, itu kemudian setelah itu kita lakukan, maka kita harus melakukan studi banding. Kita juga harus melakukan studi banding. Maka di situ dikatakan setelah wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Sehingga kita disuruh beriman juga, bukan hanya kepada kitab atau panduan atau program atau strategi yang hanya kita miliki. Kita juga harus melihat kitab terdahulu, artinya strategi orang dahulu, bagaimana caranya meraih kesuksesan, strategi, metode-metode. Maka kita lihat juga kitab mereka, panduan mereka. Nah, maka di ayat kelimanya barulah Allah katakan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, kalau kita sudah bisa mempraktekkan apa yang sudah Allah gambarkan di dalam Al-Quran itu, mulai dari ayat kedua sampai ayat keempat, maka di ayat yang kelima Allah katakan mereka itulah orang yang dapat petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang sukses. Muflihun, orang-orang yang beruntung. Orang-orang beruntung atau yang sukses itu adalah orang-orang yang mampu merumuskan program-programnya, cita-citanya menjadi kenyataan dengan mempraktekkan apa yang sudah Allah ajarkan, walaupun nanti di dalam mewujudkan cita-cita kita, program-program kita di lapangan mungkin akan ada kendala-kendala yang perlu kita hadapi, yang mungkin kendala-kendala yang di luar perhitungan kita. Tapi yakinlah dengan program-program yang kita buat, tentunya kita sudah melakukan pemikiran-pemikiran cukup panjang. Maka dengan itu Allah juga sudah katakan pasti kita akan beruntung. Mudah-mudahan itu bisa menjadi tip buat teman-teman semua. Dengan begitu kita bisa meraih kesuksesan bersama-sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat teman-temannya.
buat teman-teman sekalian. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.